yang pensipta menempatkan kerub-kerub dan sebila pedang berapi yang berputar ke segala arah untuk menjaga jalan ke pohon yang memberi hidup itu. Dengan demikian, tak seorang pun dapat masuk dan mendekati pohon itu. Chapter 4. Kemudian Adam bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan hamila wanita itu. Ia melahirkan seorang anak laki-laki dan berkata, dengan pertolongan Yahuulhim, ani o aku, telah mendapat seorang anak laki-laki. Maka dinamakan niya anak itu Cain. Lalu Hawa melahirkan seorang anak-anak laki. Lalu, verse 2. Lalu Hawa melahirkan seorang anak-anak, again verse 2. Lalu Hawa melahirkan seorang anak laki-laki lagi, namanya Hebul. Hebul menjadi gembala domba, tetapi Cain menjadi petani. Beberapa waktu kemudian Cain mengambil sebagian dari panenannya, lalu mempersembahkannya kepada Yahuulhim. Again, repeat verse 3. Beberapa waktu kemudian Cain mengambil sebagian dari panenannya, lalu mempersembahkannya kepada Yahuulhim. Lalu Hebul mengambil anak domba yang sulung dari salah seekor dombanya, menyembelihnya, lalu mempersembahkan bagian yang paling baik. Again. Menyembelihnya, lalu mempersembahkan bagian yang paling baik kepada Yahuulhim. Yahuulhim senang kepada Hebul dan persembahannya, tetapi menolak Cain dan persembahannya. Cain menjadi marah sekali dan mukanya geram. Maka berkatalah Yahuulhim kepada Cain, mengapa engkau marah? Mengapa mukamu geram? Jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Tetapi jika engkau berbuat jahat, maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Dosa hendak menguasai dirimu, tetapi engkau harus menggalakkannya. Lalu kata Cain kepada Hebul, adiknya, mari kita pergi ke ladang. Ketika mereka sampai di situ, Cain menyerang dan membunuh Hebul, adiknya. Yahuulhim bertanya kepada Cain, di mana Hebul, adikmu? Cain menjawab, saya tak tahu. Haruskah saya menjaga adik saya? Lalu Yahuulhim berkata, mengapa engkau melakukan hal yang mengerikan itu? Darah adikmu berseru kepadaku dari tanah seperti suara yang bertertak minta pembalasan. Engkau terkutuk sehingga tak bisa lagi mengusahakan tanah. Tanah itu telah menyerap darah adikmu
seolah-olah dibukannya mulutnya untuk menerima darah adik mo itu ketika engkau membunuhnya. Jika engkau bercocok tanam, tanah tidak akan menghasilkan apa-apa. Engkau akan menjadi pengembara yang tidak punya tempat tinggal di bumi. Maka kata Kain kepada Yahuulhim, hukumanmu itu terlalu berat. Saya tak dapat menanggungnya. Engkau mengusir saya dari tanah ini, jauh dari kehadiranmu. Saya akan menjadi pengembara yang tidak punya tempat tinggal di bumi, dan saya akan dibunuh oleh siapa saja yang menemukan saya. Tetapi Yahuulhim berkata, tidak. Kalau engkau dibunuh, maka sebagai pembalasan, 7 orang termasuk pembunuhmu itu akan dibunuh juga. Kemudian Yahuulhim menaruh tanda pada Kain supaya siapa saja yang bertemu dengan dia jangan membunuhnya. Lalu pergilah Kain dari hadapan Yahuulhim dan tinggal di tanah yang bernama Pengembaraan di sebelah timur Eden. Kain dan istrinya mendapat anak laki-laki yang diberi nama Kanok. Kemudian Kain mendirikan sebuah kota dan dinamakannya kota itu menurut nama anaknya itu. Kanok aya Irad, Irad aya Mehuyaul, Mehuyaul aya Metusaul, dan Metusaul adalah aya Lamek. Lamek mempunyai 2 orang istri, Ada dan Sila. Ada melahirkan Yabal, dan keturunan Yabal itulah bangsa yang memelihara ternak dan tinggal dalam kemah. Adiknya bernama Yubal, dan keturunan Yubal adalah pemain musik, kecapi dan seruling. Zila melahirkan Tubal Kain, dan keturunannya membuat segala macam perkakas dari tembaga dan besi. Adik perempuan Tubal Kain bernama Naama, berkatalah Lamek kepada kedua istrinya, Ada dan Sila, dengarkan, seorang pemuda kubunuh karena telah menghantam seorang pemuda kubunuh karena telah menghantam aku. Seorang pemuda kubunuh karena telah menghantam aku. Kalau 7 orang dibunuh untuk membalas pembunuhan Kain, maka 77 orang akan dibunuh kalau aku dibunuh. Adam dan istrinya mendapat seorang anak laki-laki lagi. Kata Kaviyaw, Yahuulhim telah memberi ani ako, anak laki-laki, sebagai ganti Hebul yang telah dibunuh oleh Kain. Sebab itu Kaviyaw menamakan anak itu Sot. Sot mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Enosh. Pada Zarnan, itulah orang mulai menyebut nama Yahuulhim bila menyembah.